Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, sesuai dengan judul video kali ini, sebaiknya dalam 1 bulan dilakukan berapa kali pengerjaan panen Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ulas tentang berapa kali seharusnya sebaiknya kita lakukan pengerjaan panen dalam 1 bulan. Mari kita simak performa tanaman pada usia panen atau pusingan panen 10 hari berikut ini. Kita lihat performa tanaman kelapa sawit ditanam di tahun tanam 2015 dengan umur panen 10 hari Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu, kita lihat. Ya, ini udah siap panen Bapak Ibu. Nah, tandanya sudah ada membrondol seperti ini. Ya, sudah bisa panen. Dan di bawah biasa sudah banyak buah atau brondol yang jatuh. Oke Bapak Ibu, kita lihat di pokok berikutnya. Ya, ini juga siap untuk dipanen. Tandanya sudah ada brondol. Ya, kita lihat sudah jatuh ya, brondolnya sudah jatuh ya. Ini sepertinya ada beberapa janjang. Ini juga dah bisa dipanen Bapak Ibu. Nih tandanya brondol udah lepas. Ya. Di sebelah juga sudah bisa tadi. Oke, sebelah. Nah, itu nampak ada sudah brondol juga. Ini adalah umur pusingan 10 hari. Atau 10 hari baru dipanen. Itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di pokok berikutnya. Ya, pokok ini belum ada sepertinya Bapak Ibu, masih kosong. Kita lihat di pokok berikutnya. Ya, pokok ini pun sepertinya masih kosong. Oh, seperti ini ada nih. Kita tes. Iya, brondolnya sudah lepas. Oke, pertandanya sudah bisa dipanen juga Bapak Ibu. Oke, kita ulas sedikit Bapak Ibu. Ya, pokok yang ini pun sudah ya, sudah bisa dipanen juga nih. Jadi kita amati berapa pokok tadi ya, ada 5 pokok ya, 5 pokok. Seperti 4 pokok sudah bisa dipanen. Oke, kita lihat di pokok berikutnya. Ya, ini kosong sepertinya, buahnya masih kecil-kecil. Ya, masih kosong. Kita lihat yang ini. Oh ya, ini sudah bisa panen Bapak Ibu. Nih, ini Sriwijaya 1 ini, Sriwijaya 2 nih Bapak Ibu. Oke, lihat buahnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita ulas dulu sebentar bahwa dalam 1 bulan sebaiknya dilakukan berapa kali panen Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya tergantung kita Bapak Ibu. Jadi kalaupun mau tiap hari bisa Bapak Ibu lakukan panen, 2 hari bisa, 1 minggu sekali bisa, 2 minggu sekali bisa, atau 4 minggu sekali, 1 bulan bisa Bapak Ibu. Namun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kaji, yang perlu kita pertimbangkan ketika melakukan pengerjaan panen Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita lakukan panen 1 hari sekali misalnya, maka tentu saja buah yang matang atau yang masak mungkin sangat sedikit sekali. Jadi persentase yang masak ya dapat dipastikan di bawah 10%. Nah, kalau di bawah 10% tentu saja kita rugi Bapak Ibu. Rugi membayar biaya upah tenaga kerja, upah pemanen. Ataupun kalau kita sendiri yang manen, tentu saja kita kecapean berjalan Bapak Ibu. Karena mencari buah yang 10% tadi dari 100 pokok cuma dapat 10 janjang ya tekor Bapak Ibu. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kalaupun 2 hari, 3 hari, ya lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Belum terlalu banyak buah yang matang. Kalau 1 minggu,
1 minggu sudah lumayan Bapak Ibu. Biasanya persentase buah yang matang atau yang masak sudah di atas 20%, 20 sampai 30% Bapak Ibu. Jika umurnya sudah 1 minggu. Nah, ketika 20 sampai 30% tentu saja lumayanlah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu panenkan sudah tidak terlalu rugi gitu Bapak Ibu untuk membayar ongkos pemanennya. Itu yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Nah, kalau 2 minggu bagaimana Bapak Ibu? 2 minggu tentu saja persentase buah yang matang atau yang masak akan semakin banyak. Ya, ini contoh yang baru umur 10 hari. Ini biasa kita panen di kebun ini 2 minggu sekali atau 14 hari. Jadi ada beberapa hari lagi kita akan panen di sini. Jadi kalau sawit masyarakat biasanya dipanen 2 minggu sekali Bapak Ibu. Karena buahnya sudah lumayan banyak yang matang Bapak Ibu. Bahkan biasa sampai 40 sampai 50% dari total pokok yang kita tanam sudah ada yang buah yang matang. Bahkan kita lihat tadi dengan umur 10 hari saja satu pokok sudah ada yang bisa sampai 3 janjang Bapak Ibu. Nah, pada 2 minggu, rotasi 2 minggu, kalau menurut saya pribadi tidak rugi kalau kita sudah berikan tenaga untuk manen di kebun kita Bapak Ibu. Dan brondol yang jatuh pun tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi masih kategori mudah untuk dikutip. Artinya peluang untuk tidak terkutip oleh pemanen kita tuh sedikit. Nah, bagaimana kalau 3 minggu ataupun 4 minggu Bapak Ibu? Nah, kalau 3 minggu ataupun 4 minggu, tentu saja buah yang matang akan semakin banyak lagi Bapak Ibu. Mungkin sudah mencapai 80%, 70 sampai 80% dari total pokok yang kita tanam sudah matang Bapak Ibu. Nah, ketika kondisi seperti itu otomatis brondolnya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Dan buah yang biasanya seperti ini kalau tidak dipanen dalam waktu 1 minggu lagi, ini biasanya setengah daripada brondol yang nempel di tandan ini sudah lepas Bapak Ibu. Dan apalagi sudah mencapai 3 minggu ataupun 4 minggu, biasanya tersisa tinggal 25% ataupun 20% saja brondol yang nempel di sini. Nah, ketika kita potong otomatis banyak sekali brondol yang jatuh, dan terakhir kita akan kesulitan untuk mengutip brondol ini. Nah, ketika sulit untuk mengutip brondol, tentu saja ini menjadi kehilangan Bapak Ibu. Itu kelemahannya. Dan yang kedua juga kelemahannya, selain sulit kita mengutip brondol, terlalu banyak brondol yang dikutip, janjang tadi tinggal lebih kurang 20% saja yang ada brondolnya. Artinya 80% ya tinggal janjangan kosong Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau udah janjangan kosong seperti ini, kita akan jual buah akan kesulitan. Karena tidak semua pembeli sawit ataupun pabrik mau menerima janjang kosong atau kondisi janjangan yang sudah 80% sudah tidak ada brondolnya. Karena kalau dimuat lagi ke mobil dan dikirim ke pabrik, biasanya yang tersisa di sana tinggal jangkosnya Bapak Ibu. Nah, jangkos ini sangat anti sekali perusahaan pabrik-pabrik menerima jangkos ya, karena dia bisa menghisap minyak di situ dan tidak ada kadar minyaknya di jangkos tersebut Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu salah satu kelemahannya kalau kita lakukan pemanenan sampai 3 minggu ataupun 4 minggu atau istilah 1 bulan sekali. Nah, jadi pada kesimpulannya sebaiknya dilakukan berapa kali dalam 1 bulan untuk pekerjaan panen. Nah, kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, untuk melakukan pekerjaan panen kelapa sawit ini lebih kurang 2 minggu sekali Bapak Ibu. Ya, 2 minggu sekali. Dan ini pengalaman pribadi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lakukan misalnya 1 minggu sekali. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan dia akan melakukan pekerjaan panen itu 1 minggu sekali atau 7 hari sekali Bapak Ibu.
Tapi kalau saya secara pribadi, sebagai petani, kalau panen sawit itu 2 minggu sekali Bapak Ibu. 2 minggu sekali. Biasanya buahnya lumayan Bapak Ibu yang didapatkan, karena buah yang persentase buah matang sudah cukup banyak, sehingga kita mengeluarkan biaya untuk mengupah ataupun membayar tenaga panen tidak terlalu rugi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, demikian sedikit berbagi pengalaman tentang dalam 1 bulan bisa berapa kali sebaiknya kita lakukan pekerjaan panen. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia dalam berbudidaya kelapa sawit. Terima kasih.